Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Husnudzon versus husnudzon. Ketika kita membahas nasab Habib Ba'alwi, Ketua Umum PBNU atau ulama-ulama terdahulu mengatakan bahwa kita sebaiknya berhusnudzon saja kepada Habib Ba'alwi itu. Husnudzon itu sama dengan prasangka baik, tetapi belum tentu benar. Kalau kita berhusnudzon kepada Ba'alwi, itu artinya siapa tahu atau jangan-jangan benar Habib Ba'alwi itu keturunan Nabi. Bolehkah itu? Ya, boleh. Berhusnudzon sampai pada penelitian ilmiah, penelitian nasab Kiai Imad muncul. Nah, sesuai dengan judulnya, husnudzon versus husnudzon, berarti kita juga boleh berhusnudzon kepada Kiai Imad yang telah melakukan penelitian nasab. Berhusnudzon kepada Kiai Imad, siapa tahu jangan-jangan benar Kiai Imad bahwa Ba'alwi itu bukan keturunan Nabi. Ya kan? Kita harus fair, kita harus adil. Kalau ada yang berhusnudzon kepada Ba'alwi, berpikir bahwa jangan-jangan Ba'alwi benar keturunan Nabi, maka kita juga harus fair dan adil kepada Kiai Imad, berhusnudzon kepada Kiai Imad. Jangan-jangan benar Kiai Imad bahwa Ba'alwi bukan keturunan Nabi. Paham kan sampai di sini? Nah, karena ada dua husnudzon, husnudzon versus husnudzon, tidak mungkin dua-duanya benar. Yang ada adalah Ba'alwi itu bisa keturunan Nabi, bisa tidak. Nah, dikarenakan dari dua husnudzon ini, setelah saya banding-bandingkan dengan akal sehat, dengan logika, dengan alasan-alasan ilmiah dan juga ilmu teknologi, termasuk tes DNA itu, maka dari dua husnudzon ini saya harus memilih. Dan dari dua pilihan ini saya meyakini, memantapkan diri bahwa berhusnudzon kepada Kiai Imad nilainya jauh lebih baik, jauh lebih tinggi kebenarannya dibandingkan berhusnudzon kepada Ba'alwi. Dan kalau dilihat dari sisi kebermanfaatan, maka berhusnudzon bahwa Ba'alwi bukan keturunan Nabi jauh lebih besar manfaatnya dibanding mudorotnya. Kenapa? Karena dengan berhusnudzon kepada Kiai Imad yang beranggapan bahwa Ba'alwi bukan cucu Nabi, itu artinya kita sudah berusaha membasmi kesombongan. Kita sudah berusaha menghilangkan kesongongan para oknum-oknum Habib yang tidak berakhlak itu. Dengan berdiri di atas tesis Kiai Imad,
maka berarti kita sudah menyamakan derajat seluruh manusia tanpa ada kasta-kasta nasab atau keturunan. Orang dihormati bukan karena keturunannya. Orang dihormati karena akhlaknya. Orang dimuliakan karena ilmunya, bukan karena keturunannya. Artinya, orang bodoh tidak lebih mulia dibanding ulama yang pinter, ulama yang alim. Paham sampai di sini? Nah, selain itu, dengan berpijak pada husnudzon Kiai Imad bahwa Ba'alwi bukan keturunan Nabi, maka kita sudah berusaha berjihad menghilangkan penipuan, menghilangkan kebohongan publik yang selama ini mereka bangun untuk membodoh-bodohi umat. Betul? Ya iyalah. Masa ya iya dong. Karena yang kita rasakan selama ini, umat dibodoh-bodohi. Ya toh? Buktinya banyak umat yang takut tidak mendapat syafaat kalau tidak menghormati dan memuliakan mereka. Sementara mereka bebas mencaci maki dengan akhlak buruk mereka. Di mana letak keadilan kalau seperti itu? Allah kan maha adil. Tidak mungkin Allah menyuruh kita menghormati, menghargai, memuliakan orang bodoh yang sombong, yang songong, yang berakhlak buruk dan jahat kepada manusia yang lain. Kalau bodoh saja masih bisa dihormati, masih bisa dihargai. Tetapi sombong, songong, menipu, mencaci maki dan merendahkan orang lain. Masa Allah menyuruh kita menghormati dan memuliakan mereka? Di mana logika keadilan Allah? Betul nggak? Untuk itu, mulai sekarang, wahai saudaraku, para pecinta-pecinta Habib itu, sadarlah, sadar bahwa kalian sudah ditipu. Jangan berpikir tidak salah mencintai sesama manusia. Habib juga manusia, iya. Tapi Habib-Habib itu tidak merasa sesama manusia. Habib-Habib itu tidak berpikir bahwa manusia itu sama derajatnya. Kalian direndahkan, dihinakan di mata mereka. Kasta kalian di bawah mereka. Mereka menganggap diri mereka lebih mulia dari kalian. Ya biarin aja, itu kan urusan gue. Kate lo. Tapi kate gue dengan sikap lo itu berarti lo sudah membiarkan kemungkaran, kedzaliman, kesesatan, penipuan dan kebohongan publik di muka bumi ini, di depan mata kalian. Bukannya gue mengajak lo benci sama orang, bukan. Gue mengingatkan, gue ngingetin lo bahwa kebenaran itu harus diungkapkan, kebenaran harus disebarkan, dan kebenaran harus ditegakkan. Selamat berpikir dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.